Oke, menarik nih Saudara Lun. Intinya berarti KIP dalam pernyataan Pak Samsul, KIP artinya siap ya melaksanakan pilkada di tahun 2022. Nah, kalau saat ini Pak Samsul, apakah sudah mulai ada tahapan atau kegiatan yang dilakukan oleh KIP Aceh sendiri? Nah, perlu kita ketahui bahwa kesiapan dalam pilkada itu ada 3 indikator penting. Ya, yang pertama ada regulasi yang tadi kita sebutkan bahwa kita punya undang-undang. Ya, nanti regulasi yang lain akan disusun oleh KPU ketika gong pilkada sudah kita mulai. Yang kedua, punya sumber daya manusia. Nah, hari ini kita KIP Aceh, ya, kemudian ada KIP Kabupaten Kota. Nah, begitu juga nanti ketika tahapan sudah dimulai, ini akan diregul PPK, PPS, KPPS, dan PPID, macam-macam lah, ya, yang melaksanakan tahapan ini. Nah, ini penting. Dan yang paling penting yang ketiga adalah anggaran. Iya. Kalau nggak ada anggaran nggak jalan. Ya, semua tidak jalan. Nah, ini 3 indikator penting dalam membahas kesiapan pilkada. Iya. Nah, menarik nih. Kita juga mau tanya nih, Saudara Lun. KIP kemarin pernah kita tulis beritanya terancam diusir ya dari gedung ini. Jadi memang kalau ke kantor KIP itu di Jalan Daud Beri atau Tenya Arif ya. Iya. Tenya Arif. KIP yang selaku penyelenggara pemilu ataupun kontestasi politik di Aceh, mereka ini nggak punya kantor, Saudara Lun. Jadi kantornya itu numpang di gedung arsip Aceh gitu ya. Jadi kalau kita ke kantor KIP, kita harus melewati dulu gedung arsip, baru di belakangnya rupanya ada kantor KIP gitu. Nah, ini terkait, udah sering sekali saya rasa, termasuk KIP periode lama ya, Pak Ridwan Hadi juga pernah membicarakan soal ini. Kemudian ini sekarang sudah Pak Samsul nih. Bagaimana upaya untuk memiliki kantor sendiri nih, Pak Samsul? Ya, kita sudah menyurati ya, beberapa kali menyurati pemerintah Aceh untuk memberikan ya. Ini sangat miris ya, sangat miris sebuah lembaga yang dilahirkan dengan undang-undang tidak punya kantor. Ya, sementara ada lembaga yang lahir dengan surat gubernur, itu punya kantor yang lebih mewah. Ya, kita KIP ini kan melahirkan pimpinan. Ya, melahirkan gubernur, melahirkan bupati, melahirkan DPR, RI, DPD, DPRA, kemudian melahirkan presiden, sebuah lembaga negara yang tidak punya kantor. Dan anehnya ini lahir dari undang-undang pemerintah Aceh. Lembaga ini, KIP ini, kita dihormati, Pak Subur. Ya, di semua pertemuan kita di tingkat pusat, kita khusus KIP Aceh. KIP Aceh ya. Ketika KPU, orang menyebut KPU provinsi, kemudian yang terhormat Ketua KIP Aceh. Iya. Dari undang-undang khusus. Spesialis ya. Tapi kita tidak punya kantor ini yang sangat kita sayangkan. Nah, makanya saya berusaha sekuat tenaga menyurati Gubernur Aceh untuk memberikan fasilitas kantor yang layak. Kita tidak minta yang mewah, tapi yang layak. Karena kantor ini sudah sangat tidak layak. Pak Subur bisa melihat keramiknya sudah pada rusak semua. Kita mau perbaiki tidak punya uang. Betul. Ya, karena tidak punya anggaran. Nah, kemarin kita terima surat bahwa pemerintah Aceh lewat suratnya nomor 011-10750 tertanggal 29 Juli 2020, mereka meminta kami tetap berkantor di gedung ini, gedung arsip ini. Oh ya, gitu ya? Ya, kita mau bilang apa lagi kalau emang itu keputusan. Itu surat dari pemerintah? Iya, jadi diterangi oleh Pak Sekda. Oh begitu. Alasannya apa ya Pak Samsul? Ya, kita tidak tahu, ya kan? Maksudnya ada bahasa bahwa nanti akan ada pengadaan ataupun akan diusulkan? Tidak, sampai dengan adanya kantor yang representasi atau kantor sendiri. Oh gitu. Tapi sebelumnya katanya sudah pernah ada diberikan sebidang tanah. Sudah pernah dibeli. Tapi kita sampai hari ini tidak menerima. Tapi kemarin saya sudah disodorkan, ya, sebuah surat pernyataan untuk menerima tanah, dan saya sudah tanda tangan. Ya, kita tunggu tanah tersebut. Nanti kalau tanah itu sudah dihibahkan kepada kita akan masukkan ke SIM ABNN KPU. Nah, kita nanti akan minta KPU untuk membangun
kantor KIP. Artinya pembangunan kantor KIP ini boleh dilakukan oleh pemerintah Aceh atau hanya KPU nanti yang mendanai? Boleh. Nah kalau kita lihat, makanya saya katakan sangat miris kalau kita lihat di Kalimantan, saya sudah lupa ya Kalimantan apa. Nah mereka membangun sebuah geraha pemilu namanya. Geraha pemilu. Di situ dibangun kantor KPU, di situ juga dibangun kantor Bawaslu lengkap dengan perumahan. Nah, mereka bahwa ya artinya mereka tidak punya undang-undang, tapi mereka mampu dan mau membangun itu. Nah, maka kita yang punya undang-undang khusus, kenapa tidak dibangun? Artinya berarti ya meski mereka tidak dilahirkan oleh undang-undang ya tidak seperti undang-undang pemerintah Aceh, tapi begitu menspesialkan ya penyelenggara gitu ya. Mereka menghargai betul Ya tugas penyelenggara. Oke, baik, ini menarik ya Saudara Lun. KIP ya yang seperti Pak Samsul bilang tadi, bahwa melahirkan pemimpin ya, gubernur, wakil gubernur, kemudian bupati, wali kota, juga anggota DPRA, DPRK, DPRD kabupaten kota. Tapi hingga saat ini memang belum ada kantor. Cuman kita hari ini tidak mengupas itu secara detail karena itu memang persoalan antara KIP dengan pemerintah Aceh, dan kebetulan Serambi Indonesia sudah pernah menulis beberapa kali terkait gedung. Tapi tadi kita sudah dengar ya penjelasan langsung dari Pak Samsul bahwa memang tidak ada satupun yang diberikan ya, termasuk soal tanah yang katanya sudah ada, tapi KIP belum juga menerima. Nah, Saudara Lun, balik lagi ke persoalan Pilkada 2022 ya. Nah, kalau persiapan saat ini berarti belum ada ya Pak Samsul? Persiapan sudah masuk tahapan belum, tapi tahapan ini masuk ke tahapan, kan ada 3 tahapan besar sebenarnya. Ini kita sudah mulai pada tahapan perencanaan. Nah di sini kita menyusun tahapan-tahapan ya, menyusun anggaran, melakukan pertemuan-pertemuan dengan stakeholder, dengan pemerintah Aceh, dengan DPRA, ya dengan teman-teman KIP Kabupaten Kota. Ini masih masuk tahapan perencanaan. Nah nanti ada tahapan selanjutnya, ada tahapan pelaksanaan. Nah itu dimulai dari pemutakhiran data pemilih, ya, penetapan DPT, kemudian ada pencalonan. Nah tahapan yang di B nanti di kedua. Soal anggaran Pak Samsul, KIP mengusulkan berapa ya untuk Pilkada 2020? Lebih kurang kita kemarin sudah mengusulkan sekitar 215 miliar. 215 miliar. Kemudian ada beberapa item yang sesuai dengan PMK ya. PMK yang kita terima dari pusat, dari KPU RI. Nah itu sudah sekitar 225 miliar yang kita usulkan. Itu termasuk kepada 3 kabupaten kota yang tidak memilih bupati, wakil bupati. Itu ada PD Jaya, Aceh Selatan, dan Subulus Salam ya, karena mereka telat ya kemarin ya. Ini biasanya Pak Samsul kalau KIP ini anggaran dari pemerintah Aceh atau dari KPUD? Enggak, dari pemerintah Aceh kalau pilkada. Kalau pilkada pemerintah Aceh. Berarti kita kemarin mengusulkan ke pemerintah Aceh. Ke pemerintah Aceh. Sudah ada respon? Mereka memilah tahun 2021 apa saja yang dibutuhkan, kemudian 2022 apa saja. Tapi belum respon sih ada, tapi kita belum dipanggil untuk membahas. Berarti jumlah yang kita usulkan 225 miliar lebih kurang. Ya. Dibandingkan dengan Pilkada 2017 kira-kira ada kenaikan? Kenaikan. Karena kali ini kan yang paling signifikan naiknya untuk honorer gaji, PPK, gaji PPK, PPS. Yang dulunya 1.500.000 per bulan, kali ini 2.500.000. Sesuai dengan peraturan pemerintah. Itu 225 miliar Pak Samsul sudah termasuk nanti biaya kampanye, biaya baliho, gaji calon? Sudah termasuk itu. Kalau dibandingkan dengan biaya atau anggaran di pemilu legislatif dengan pilkada ini jauh besar mana nih Pak? Ya saya pikir kalau legislatif kemarin kan KIP Aceh dia tersendiri kan, kabupaten kota juga tersendiri. Ini karena digabung ya, kabupaten kota itu membuat membengkak biaya tersebut. Berarti dan itu tidak termasuk honor
kami ya, KIP Aceh dan KIP Kabupaten Kota, tidak. Kami tidak dapat honor. Dari 225 miliar? Iya, tidak. Itu hanya honor untuk BPK, Badan Ad Hoc. Sementara KIP Provinsi dan KIP Kabupaten Kota tidak boleh mengambil honor. Kita sudah digaji. Oke. Nah, soal kemudian independensi nih, KIP Pak Samsul, kan sering beredar isu ya, seperti Pilkada 2017 lalu, ketika periode yang lama ya. Iya. Katanya KIP digiring, katanya KIP menggiring ya untuk pemenangan calon, untuk mendukung si ini, untuk mendukung si itu. Sebenarnya seperti apa sih penjelasan ini Pak Samsul? Baik ya, saya akan coba menjelaskan ya. Khususnya KIP Aceh periode ini, ya pada saat kami dipilih itu banyak teman-teman, termasuk mungkin teman-teman Pak Subur ya, teman wartawan LSM itu meragukan bahwa KIP Aceh bisa bekerja independen. Kami memang coba digiring, coba ditarik oleh kepentingan partai politik. Tapi alhamdulillah dengan independensi yang kami laksanakan, ya Pileg 2019 kemarin, alhamdulillah melahirkan sebuah konstitusi yang bagus dan diterima oleh semua pihak, dan kami mampu keluar dari giringan-giringan tersebut, kepentingan tersebut. Tapi memang kepentingan itu ada Pak? Ada, pasti ya? Pasti ya. Terus sekarang tergantung kita. Kita bisa nggak menjaga diri kita, independen kita, karena kita berada sebuah lembaga yang independen, yang memang kita tidak boleh memihak. Kita harus memberikan hak yang sama kepada siapapun, walaupun itu musuh kita misalnya. Kita juga harus memberikan hak yang sama. Nah, soal pelanggaran pemilu kemudian, apakah KIP memantau nggak Pak Samsul ketika pilkada? KIP sendiri memantau atau menerima laporan biasanya? Nah, kita juga memantau ya. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh teman-teman PPK Badan Ad Hoc, kita juga memberikan peringatan, memberikan etik. Ya, salah satu yang di Pileg kemarin kita mengambil alih KIP Aceh Besar. Nah, mereka kita berhentikan. Sampai ya. Sekarang ya? Tidak. Ketua diberhentikan DKPP. Ya, kita berhentikan mereka sementara, kemudian kita ambil alih tahapan yang belum selesai, kita selesaikan. Setelah tahapan selesai, kita pulihkan mereka. Oh, ini sekarang sudah seperti biasa ya? Sudah biasa. Kecuali nah, itu perusahaan lain ya, di DKPP oleh partai politik. Nah, itu bukan urusan kami. Yang jelas kami memberikan sanksi kepada mereka karena mereka tidak mampu melaksanakan tugas. Ya, kode etik dibagi KPU. Ya, kita berhentikan mereka sementara. Semua yang kita berhentikan, kelima-limanya. Sekarang Pak Ketua, ada nggak KIP yang masih kita ambil alih? Simelu yang sampai hari ini masih ya? Masih kita ambil alih. Kemudian kemarin Nagan Raya, alhamdulillah sudah terbentuk 2 orang. Ya. Nah, ini yang terakhir Aceh Tenggara juga diberhentikan dua orang ya, ketua dan anggota oleh DKPP. Cuman bedanya dengan Nagan Raya, mereka diberhentikan tidak waktu yang sama. Ya, setelah diberhentikan 1 orang, kemudian mereka memilih PLT ketua, masih boleh ya, 4 orang minimal dari udah 4 orang dalam kanun kita. Nah, terpilih PLT, kemudian diberhentikan 1 lagi. Nah, mereka tinggal 3 orang. Namun organisasi itu tetap dijalankan oleh mereka, tapi kepentingan-kepentingan yang bersifat agak penting itu mereka tidak bisa mempleno. Itu harus kami ambil alih.